warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam kreatif bagi kita semua. Sobat pelatihan yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan sekilas pengetahuan tentang pengantar analisis media sosial. Ini adalah bagian dari mata pelatihan analisis media sosial. Sekarang ini dikenal dengan zaman the era of information overload. Karena data yang sudah terlalu banyak menyebar di dunia maya, sehingga satu media tidak sanggup menampung data tersebut. Akhirnya bermunculanlah media-media baru yang berupaya memberikan ruang kepada pengguna untuk menyampaikan informasi dan saling berinteraksi. Apa sih media sosial itu? Media sosial itu adalah teknologi interaktif dan cara saluran digital yang memfasilitasi penciptaan dan berbagi informasi, berbagi ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya melalui komunitas dan jaringan virtual. Mengapa orang berbagi informasi di media sosial? Ada beberapa hal yang melandasinya. Yang pertama adalah berbagi konten bernilai dengan orang lain. Akhirnya orang membagi informasi tersebut di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendefinisikan dan mengenalkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk membangun hubungan personal dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah untuk pemenuhan kebutuhan. Dan yang kelima adalah untuk mendukung tindakan penciptaan identitas atau merek tertentu. Sehingga itu menjadi mengapa orang berbagi informasi di media sosial. Sekarang, apa sih analisis media sosial itu? Analisis media sosial itu adalah suatu upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data-data yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, apa sih tujuan analisis media sosial itu? Tujuan utama dari analisis media sosial itu ada dua. Yang pertama adalah social media mentoring, dan yang kedua adalah social listening. Social media mentoring ini pengukuran performa, pemantauan performa dan efektivitas konten sebagai satu bentuk kampanye komunikasi atau performa akun melalui pemantauan indikator-indikator di media sosialnya. Kemudian yang kedua, social listening. Apa itu social listening? Ini maksudnya adalah pemantauan opini publik, menangkap tren, menangkap isu atau potensi krisis untuk mempertahankan relevansi dan menunjang kampanye komunikasi di dunia maya. Kemudian, apa sih metode yang harus dilakukan dalam rangka analisis media sosial itu? Ada 3 cara metode analisis media sosial. Yang pertama adalah text analysis. Yang kedua adalah social network analysis. Dan yang ketiga adalah sentiment analysis. Yang pertama, text analysis. Ini adalah membuat kesimpulan dari teks yang tersedia. Kemudian menganalisis teks dari pemberitaan. Kemudian metode yang kedua adalah social network analysis, yakni melihat interaksi komunikasi para pengguna media sosial yang terlibat dalam percakapan. Kemudian yang ketiga adalah sentiment analysis, yakni melihat emosi dari audiens terkait dengan sebuah informasi berdasarkan kata-kata yang digunakan. Apakah emosi audiens itu positif? Apakah emosi audiens itu negatif? Atau emosi audiens itu netral? Maka metode analisis media sosial ini dilakukan adalah ketiga ranah ini, dengan text analysis, dengan social network analysis, dan sentiment analysis. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menganalisis dari media sosial itu sendiri. Berdasarkan data-data yang ada, sekarang melalui WhatsApp, orang sudah banyak menggunakan aplikasi tersebut. Namun juga ada batasan-batasan kekurangan-kekurangannya. Ada Messenger yang digunakan, ada Telegram, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, Twitter, atau yang sekarang dikenal dengan X. Nah, ini adalah aplikasi di media sosial yang digunakan
dan bisa dilakukan analisis. Namun dalam proses analisisnya tentu terkendala dengan batasan-batasan dari aplikasi itu sendiri. Ada aplikasi yang lebih akurat dalam rangka menganalisis media sosial untuk melihat bagaimana tag analysis, bagaimana social network analysis, dan bagaimana sentiment analysis. Maka aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang katakan orang adalah berbayar, tapi lebih akurat. Aplikasi tersebut namanya adalah Brand24 atau dengan istilah Brand24. Dan yang kedua adalah Netletik. Aplikasi ini digunakan dalam rangka membantu orang menganalisis dari media sosial. Analisis yang dilakukan bagaimana melihat dampak dari konten yang ditampilkan, bagaimana dampak positif yang dihasilkan, bagaimana dampak negatif dari para netizen dalam menanggapi dari konten yang ditampilkan. Maka itulah metode yang dilakukan dalam rangka analisis media sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.